Setelah mengerjakan tugas kelompok yang diberikan dosen, Agus dan Coki berniat pulang bareng berboncengan motor ke kos mereka. Ketika pamit pulang, teman-teman mereka menyarankan untuk menginap saja. "Udah, kalian nginep aja, tanggung tahu," begitu saran temannya. "Enggak ah, besok ada kuliah pagi," jawab Agus dan Coki kompak. "Halah, tumben kalian rajin," balas temannya seraya meledek. "Iyalah, tahun ini kita kan termasuk mahasiswa teladan," Agus meladeni. Teladan dari Hong Kong," sengit temannya tak terima. "Udah, cabut dulu yuk. Keburu subuh, gas. Keburu subuh, Gus," selah Coki menyudahi perdebatan. Suara knalpot motor bebek milik Coki lumayan nyaring hingga memecah kesunyian malam. Motor tetap melaju membawa mereka pulang. Selang beberapa menit, sampailah di SPBU 24 jam. "Mau kemana mas malam-malam gini?" sapa petugas SPBU sambil membuka tangki bensin. "Dari rumah teman, mau pulang." "Rumahnya daerah mana?" "Tebet." "Oh, hati-hati mas, arah sana banyak razia tiap jam segini." "Wah, lagi nggak pakai helm nih, si mati pula." "Lewat jalan Manggarai aja, aman itu." "Emang sih lebih jauh tapi daripada kena tilang." "Oh iya, bener juga. Oke deh, nanti kita lewat sana aja. Makasih ya pak." Suara raungan motor Coki kembali memecah malam. Pelan tapi pasti, motor bebek itu menyusuri jalan Manggarai. Lampu penerangan jalan terlihat remang-remang. Di sepanjang rel kereta api mulai tampak sepi. Tak ada satupun pedagang asongan atau pengamen yang biasanya berkumpul di sana. Dari jarak pandang yang lumayan jauh, Agus yang duduk di belakang melihat sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih dan agak lusuh. Penampilan perempuan itu layaknya mahasiswi yang baru pulang dengan menenteng tas besar berisi peralatan kuliah. Tentu saja, Agus nggak akan menyia-nyiakan momen ini, apalagi kalau ternyata perempuan itu cantik. Wah, rugi banget melewatinya. Begitu kira-kira kata si Agus. Ternyata apa yang dipikirkan Coki benar adanya. "Cok, berhenti dulu deh. Tuh ada cewek jalan sendirian. Siapa tahu tujuannya sarah sama kita." "Oke ah, udah malam nih. Gak usah macam-macam deh. Kalau ternyata dia itu setan, baru tahu lo." "Ya elah, lo tuh pikirannya yang horor mulu ya. Lo gak kasihan apa sama tuh cewek? Kalau ternyata dia nanti kenapa-napa gimana? Ayo, udah stop dulu di sini. Gue samperin bentar tuh cewek." Akhirnya Coki mengalah juga. Ia membiarkan Agus turun dari motor dan menghampiri perempuan itu. Dari dekat, Agus melihat wajah yang ketakutan dan sedikit pucat. Sebenarnya ia merasa kasihan, tapi masih saja mencari-cari kesempatan untuk bisa berkenalan. "Baru pulang ya mbak? Mau kemana nih? Kayaknya baru pulang kuliah ya? Atau masih sekolah?" Tapi perempuan itu hanya membalas dengan jawaban singkat dan terdengar pelan sambil menghentikan langkahnya. "Mas, mau nyebrang ke arah rel kereta juga, bareng yuk." Duh, Agus serasa mendapat angin segar dalam hatinya. Wah, kesempatan gue nih. Agus pun meminta Coki menuntun motornya dan mengajak jalan beriringan mengantar perempuan itu. Sepanjang perjalanan menuju tempat penyeberangan rel kereta, Agus tetap berusaha mencari perhatian. Tanpa sadar, ia melupakan Coki yang tertinggal di belakang karena harus menuntun motor. Usaha Agus untuk mencairkan suasana sepertinya tak membuahkan hasil. Bagaimana tidak?
semua rayon maut yang biasa digunakan Agus sebagai senjata pamungkas memikat perempuan sudah dikeluarkan. Tapi perempuan itu tetap saja tak bergeming. Ia hanya menjawab singkat pertanyaan yang diajukan Agus. Semakin lama, Agus pun pasrah. Perempuan itu terus saja berjalan lewati ilalang yang terlihat gelap. Padahal masih ada jalan yang lebih terang. Coki yang dari tadi ada di belakang mereka mulai curiga. Sayangnya, Agus terlalu dibutakan oleh kepediannya menggait perempuan itu. Dan ketika sampai di penyeberangan rel kereta api, Coki hanya melihat Agus berjalan sendirian. Sosok perempuan yang sebelumnya berjalan berdampingan dengan Agus tak dilihatnya. Gus, mana tuh cewek? Loh, iya ya, kemana perginya tuh cewek? Ternyata perempuan itu tertinggal di belakang, tepat di seberang rel kereta. Sambil berlari-lari kecil, Agus menghampirinya. Mendadak perempuan itu mendekat dan terlihat membisikkan sesuatu ke telinganya. Entah kenapa, Agus bukannya senang, justru mundur beberapa langkah. Ternyata perempuan itu tertinggal di belakang, tepat di seberang rel kereta. Entah kenapa, Agus bukannya senang, justru mundur beberapa langkah. Setan! Agus berteriak dan langsung berlari ketakutan menghampiri Coki. Perasaan Coki campur aduk, seakan-akan ia tahu apa yang telah dibisikkan oleh perempuan itu. Tanpa diminta, ia mencoba menyalakan motornya. Serta-merta Agus loncat dan duduk di boncengan. Cok, buruan nyalain motornya. Tuh, cewek ternyata setan. Iya, udah aku tebak. Tapi ini motor gak mau hidup juga. Tak mau berlama-lama di sana. Akhirnya mereka berdua lari terbirit-birit menuju pemukiman penduduk sambil mendorong motor. Sambil terengah-engah, Coki berkata, dari awal gue udah curiga tuh cewek setan. Ah, tau gitu? Kok lu nggak ngasih tahu gue sih? Sialan lu. Gimana mau ngasih tahu lo? Lo nya mepet terus sama tuh cewek. Yang bikin gue curiga tuh ya, pas lihat dari belakang tahu, bajunya ada noda coklat kayak darah kayak gitu. Tapi gue pikir tuh cuma noda biasa, Gus. Sialan, ternyata dugaan gue benar tuh cewek setan. Terus tadi dia bisikin apa ke lo? Iya, dasar tuh setan. Pantes saja tadi gue ajak nyebrang gak mau mulu, katanya takut. Pas gue tanya kenapa takut nyebrang, dia malah bisikin gini ke gue. Takut mas? Takut ketabrak lagi? Hah? Badan gue langsung lemes, Cok. Untung gue masih bisa mundur tadi. Gak lucu kan kalau gue pingsan. Karena terlihat berdebat, beberapa warga yang sedang meronda menghampirinya. Salah satu di antaranya menanyakan maksud dan tujuan keduanya memasuki pemukiman mereka. Setelah menjelaskan dan menceritakan kejadian yang menimpanya, akhirnya terkuak kisah misteri tentang perempuan yang tadi ditemuinya di rel kereta. Konon menurut cerita warga sekitar, di tempat itu dulunya pernah ada mahasiswi yang tertabrak kereta ketika hendak menyeberang rel. Ternyata setelah Agus mengingat-ingat nama perempuan itu sama dengan nama korban yang dimaksud. Sejak saat itu Agus kapok dan berjanji gak akan pernah menghampiri perempuan yang ditemuinya di jalan saat tengah malam. Selesai. Sebuah cerita ya tentang si playboy Agus ini dan temannya saat pulang dari rumah temannya apa ya kalau nggak salah. Mereka bertemu dengan seorang perempuan, dan singkatnya si Agus ini mengantar perempuan ini. Tiba di penyeberangan rel kereta itu si perempuan ini
nggak ada di sampingnya, ketinggalan gitu. Dan waktu perempuan datang kepada Agus mengabarinya, dia langsung berbisik. Katanya, aku nggak mau, aku takut nyebrang mas, aku takut ketabrak lagi. Oh my god, oh my god. Ya itulah guys ya, cukup menyeramkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada kalian? Itu sangat ya shock banget lah itu si Agus tuh. Oke guys ya, itu saja cerita pendek kali ini dari Agende ya. Saya tahu saya ini masih pemula guys, jadi banyak kekurangan, dan waktu deliver cerita banyak keseleo mulut, mungkin karena kurang minum kali ya, atau ya kurang preparasi aja. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya tuh kan. Jumpa lagi lain waktu dengan cerita yang mungkin lebih bagus lagi. Masih bersama saya Mr. Rico di channel Selayang Padang. Salam horor.